high rates daripada the Fed itu bakal naik lebih agresif. Yang terakhir kali ada wacana untuk kenaikan suku bunga sebesar 0,52 kali. Itu aja udah pangkas kenaikan sebesar 4 kali yang biasanya 0,25. So, for this moment, lebih baik kalian avoid saham teknologi. Jadi kalau kalian tanya sama saya, Arto gimana, ngapain kalian lihat Arto gitu loh. Ini ombak lagi nyerang Arto, ya udah abaikan dulu, skip dulu, pindahin ke saham-saham yang lain. Saham apa nih yang lagi dapat keuntungan? Ya adalah saham-saham yang kemarin under value. Saham-saham yang bakal dapat earning atau dapat keuntungan dari kenaikan komoditas. Ya jelas saham komoditas. Indonesia itu salah satu penghasil komoditas terbesar di dunia. Ini serupa dengan IG Live yang sekitar 3-4 hari lalu. Nah, kalau kita overlook dari ini, kalau kalian lihat di IG Michael Yeo waktu itu tuh posisinya masih di sini. Di sini waktu itu. Nah, saya waktu itu ada bilang sampai ke sini pun itu masih oke. Dan hari ini dengan volume besar, valid dia ngelewatin titik tertinggi wave ketiga. Maka dari itu proyeksi saya Adaro bakal melanjutkan wave kelimanya. Wave kelimanya itu sampai mana? Yang sayangnya kemarin koreksinya tuh nggak terlalu dalam ya. Jadi boleh dibilang ya wave kelima 3610 atau 4170 itu masih make sense. Oke. Tapi sementara jangan jauh-jauh dulu. Sampai 3600-an dulu lah. Nah, kalau selanjutnya dia mau ABC, ya itu berarti means good. Berarti ketika dia terjadi correction wave ABC, nah itu menjadi golden moment lagi untuk entry. Ingat, sesuai dengan outlook di awal tadi, rata-rata ketika terjadi perang, maka puncak dari kenaikan komoditas itu ada dari 2 bulan setelahnya. Kalau kita perhatiin, kalau kita perhatiin, setelah 2 bulan itu dia mulai slow down. Dan kita lihat dari 4 bulan setelah itu terkoreksi lagi. Nah, maka dari itu saham-saham komoditas ya kita mesti prepare untuk 1 bulan ke depan. Akan ada potensi untuk mencapai titik tertinggi. Atau ada potensi rally lanjutan. Targetnya itu, hari ini saya bisa bicara target kayak waktu itu saya bilang target ESA 900.000, tapi ternyata bisa bablas. Maka dari itu akan jauh lebih baik tuh kalau kita read the flow aja dibanding dengan maksa harus taking profit di target price gitu. Dan hari ini Adaro sendiri masih akum dilakukan oleh AK, SQ, dan AT dengan average kurang lebih 3.280-an lah. Nah, sebenarnya harga sekarang itu udah overpriced. Jadi kalau besok koreksi sampai 3.200 atau dia kan ada nyisain gap kecil nih. Nah, itu good to buy. Jadi besok kalau merah-merah justru balik ke merah lebih awal, nah itu good to buy. Kalian biasanya kalau udah profit begini lengah kan, dibiarin tahu-tahu jadi minus. Pas jadi minus stop loss. Setelah stop loss ujung-ujung terbang. Nah, kalian mesti lebih sensitif sama harga gitu. Nah, selanjutnya tadi saya lupa bahas di awal tuh IHSG. Targetnya itu 7.460. Nah, di mana gap ini tuh hitungannya belum ditutup. Kalau kalian waktu itu ada ikut live yang dibuat summary-nya sama Angel, itu high dari IHSG itu 7145, low-nya tuh 7146. Jadi itu hitungannya tuh masih ngutang. Ya, I hopefully sih ini ketutup biar lunas. Nah, ini tuh masih ngutang. Nah, tadi kalau saya lihat story-nya Bro Andi Senjaya, dia nariknya tuh channel. Nah, itu bisa juga kalau channel itu berarti pergerakan IHSG akan jauh lebih baik. Berarti kan seperti ini. Atau seperti ini. Nah, kalau begini kan berarti jauh lebih baik. Karena artinya koreksinya itu hanya akan sebatas ya paling nutup gap untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan sampai
yang in my opinion itu ada di 7.400. Oke. So, I would say Adaro. Ini saya masukin yang topik aja ya, biar nggak terlalu panjang. Adaro, targetnya ke 3.600, areal gap di sini ke 3150 atau 32 itu udah boleh mulai entry kalau seandainya dikasih koreksi. Oke, lalu ada Doit. Story saya yang kemarin early dari wave 3 itu adalah Doit, dan ini udah mulai kejadian nih. Kemarin tuh saya ada suruh beli ARB, tapi sayangnya tuh nggak nyampe ARB, 2-3 tick doang untuk nyampe ARB. ARB-nya di 520, low-nya tuh di 550, sayang banget. Dan hari ini juga dengan volume yang besar, Doit sendiri sebenarnya foreign-nya tuh masih rutin exit, masih rutin taking profit, tapi nggak ada masalah. Yang penting harganya naik, kita nggak peduli siapa yang keluar. Nah itu gede tuh dia taking profit tuh foreign, tapi yang serap juga ya lumayan lah, ada PD. Nah kalau in my opinion, Doit dia bakal ke 800, kemudian koreksi ke 680, lalu lanjut ke 880 atau 900. Nah areal entry Doit di mana? Nah so kalau seandainya Doit ada koreksi sampai 575 itu masih oke. Ya mulai entry di 600 ke bawah. Saya bakal mulai entry Doit di 600 ke bawah untuk average up, dengan titik stop loss tuh sampai 550 atau 500. Target terdekat 800, 700 dulu lah, 700 baru 800 untuk Doit. Kalau kita masuk ke week of pattern ya, sebenarnya Doit itu juga udah break out dari pola cup and handle yang gede. Nah, di mana target dari cup and handle ini yaitu ada di 850. Jadi ini udah setengah jalan. Kebetulan ada Elliott Wave juga. Ini kan ada A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali. Doit di bawah 600 is good. Kenapa komo semua kok? Ya kita memang marketnya lagi ke komo, ngapain kita lawan kan? Itu Doit. Lalu ada Indi. Sorry suara agak berubah. Nah, Indi sendiri posisinya tuh riskan sebenarnya karena pergerakan naik candle-nya satu-satu begini. Ini ada yang lucu nih kalau saya kasih lihat ya, Indi. Saya ada kasih plan yang hampir-hampir kena stop loss di Indi. Jadi plannya tuh begini. Atau di sini. Nah ini dia. Kalau seandainya masih resiko, biasanya saya masuk ke fast trade. Jadi itu untuk seharian doang. Jadi ini 11 April, sekitar 2 hari lalu, saya suruh average up Indi. Jadi Indi kita udah beli di bottom. Habis itu average up Indi 2.800 sampai 2.700. 5% porto karena kita udah average up. Jadi porsinya dikecilin. Nah 2.800 dengan 2.700, stop loss di bawah 2.700. Ini kita selalu pakai closing. Kalau nggak mau pakai closing juga boleh, tapi rawan kena false. Nah itu tanggal 11 April. Ini nanti ke depan nih ada yang hitung hit rate-nya nih, sama posisi floating profit sama floating minusnya. Nanti ada satu apps yang bisa kebantu saya. Jadi tadi 11 April. Nah stop loss di bawah 2.700. Nah itu arealnya tuh ini kita belinya. Luckily dia nggak close di bawah 2.700. Close terendahnya itu ada di 2.720, 2 tick doang. Habis itu dia mulai rebound. Dan in my opinion ya, kalau seandainya dia berhasil ngelewat 3.000 itu masih jauh untuk Indi. Saya juga melihat ada potensi kalau ini adalah early dari
wave ketiga. Call yang paling high beta itu apa? Jadi suatu saham tuh ada yang contohnya ya, kalau seandainya harga komoditasnya naik kenceng, saham-saham komoditasnya tuh ada yang naiknya kenceng sekali, ada yang biasa aja, ada yang justru lamban. Yang paling sensitif dinamakan high beta. Nah, high beta daripada call itu adalah Indi. Masih selalu. Kenapa? Alasannya sederhana, karena dia yang paling volatil dan biasanya paling gak liquid. Nah, so Indi titik kuncinya adalah 3000. Untuk entry di mana? Ya paling terdekat, dia kan ada nyisain gap kosong tuh. Kalau seandainya besok kan hari terakhir perdagangan karena Jumat libur. Lega banget sih libur. Jadi kalau seandainya ada koreksi di bawah 2800 entry sampai 2600 itu oke. Untuk Indi ngelewat 3000, coba aja kalian follow trend. Kalau in my opinion 5000 sih kena. Kalau memang ini bener-bener early daripada wave 1. Karena ada satu hukum yang namanya third fan principle. Jadi itu merupakan sebuah pergerakan yang dicetus oleh Dow Jones, di mana ketika suatu saham downtrend seperti ini, dia akan membuat 3 trend line. Kalau seandainya 3 trend line itu tertembus, maka dia akan memulai fase bullishnya. Dan itu udah dibuat oleh Indi. Ini trend line pertama. Ini trend line kedua. Dan ini trend line ketiga. Nah, Indi sendiri, ini weekly ya, dia sedang membuat sebuah channel. Nah, di mana kalau channel ini berhasil breakout, kemarin sempat breakdown, wajar. Breakdownnya tuh wajar karena momen peak dari bullishnya komoditas karena perang. Jadi kalau seandainya channel ini berhasil breakout lagi, ya target Indi itu ke 4000. Ya let's say ke 4000 tuh reachable. Itu untuk Indi. Udah lumayan banget lah. Apalagi dengan adanya berita bahwa Jepang, China itu akan membeli call dari Indonesia. Kalau kejadian, maka ya tentunya ini akan menguntungkan beberapa perusahaan yang high kalori di Indonesia callnya. Tapi mereka memang hanya akan beli yang high kalori. Dan itu dimiliki oleh ada ADMR, ada RU, ITMG. Intinya gimana? Itu tetap akan dapat keuntungan. Namanya market saham. Jadi areanya udah ada ya, di gap terdekat ya. Ini ingat ya, ini risk untuk Indi. All call udah bahas, ADMR udah nggak usah dibahas lah. Tadi tuh saya udah masukin tuh ADMR tuh. Plan pertama saya hari ini tuh fast trade saya cuman ADMR. Belinya di 2600. Sampai 2500. Belinya di sini tuh awal-awal. Belinya di sini nih. Habis itu sampai 2750. Sebenarnya target saya itu 2750 memang sampai 2800. Saya ada bilang waktu itu, ada bilang di grup 2800 tapi belum kena ya, maybe besok. Ada ruang formasi serang juga, dan ya itu juga so far hit rate-nya juga menarik. Dan next call semuanya udah. Lalu ada nikel. Nikel saat ini yang saya paling heavy itu adalah TINS. Karena kalau seandainya dia berhasil ngelewat areal 2000, my conviction adalah ke 2500, means itu ada target upside 25%. TINS itu diantara semua saham nikel atau pertambangan yang lain, dia paling jelek karena dia ada banyak illegal minernya. Banyak illegal mining. Tapi dari pola yang saya perhatiin ini very big akum. Semoga saya nggak salah. Kalau seandainya
kejadian, maka tins ruang upside-nya itu kenceng. Nah, perhatiin juga ini yang di bawah-bawah ini tuh foreign. Ini saya pakai stock bid ya. Yang di bawah ini tuh foreign, rutin akum. Ya, taking profit cuman sekali di sini. Nah, selanjutnya di bawah itu nggak dikasih rendah. Cuman ngeselinnya saat ini tuh naik kenceng, kemudian koreksi lagi, naik kenceng, koreksi lagi. Ya, sebenarnya wajar karena dia lagi berada di areal resistance. Ini sometimes ini udah lewat sampai 2000, jadi udah kencang bisa sampai 2500 ini. Ini untuk tins ya. Saya tuh gedenya di sini, dan yang paling lelet lagi jelek saya di metal. Kalau di call saya untung. Lalu ada Antam yang paling sejuta umat. Nah, ini tuh cup and handle. Clear banget. Waktu itu kemarin saya bilang ini kita bisa entry sampai di sini tapi nggak kesampaian. Nah, saat ini kan ada gap nih di sini, nggak bisa nutup nih. Lalu dia koreksi, volumenya kecil dan ini udah mulai spikes. Kalau besok koreksi, kalian bisa mulai entry dari 2700 sampai 2600. Jadi sebenarnya ya, ini kan naik kenceng nih Antam. Kalian tuh sering miskonsepsi sama harga. Memang sih kalau long term Antam memang tetap in my opinion ngelewat 3100. Cuman masalahnya begini, kalian gini FOMO kan, waduh Antam naik 4%, hampir 5%. Gua nggak punya, ya udah HK ah. Nah, kalian HK di sini, kalian lihat ini angkanya tinggi, besok bisa lanjut 2800. Padahal 2800 itu resist. Bisa aja besok market jelek karena nggak banyak yang mau nginap atau apa, habis itu balik lagi. Habis itu minus lah kalian, minus 78%. Minus 78% takut dong, habis itu stop loss. All in soalnya, minus 8% stop loss. Setelah stop loss dia terbang. Lalu beli lagi. Celaka lah kalau kayak begini. Jadi ketika kalian entry, perhatikan support dan resistance. Udah dekat nggak, rewardnya masih oke nggak. Syukur-syukur kalau breakout. Kalau nggak breakout gimana? Kalian mesti sabar loh. Nah, jadi yang biasa saya lakuin ketika saya melihat pergerakan harga dalam live trade, yang pertama adalah saya buka chart. Saya lihat bid dan over. Oke? Saya lihat chart. Setelah saya lihat chart, saya masuk ke multiple time frame. Ini daily. Saya biasanya habis itu masuk ke 5 menit, 15 menit, dan 1 jam. Jadi ada sekitar 4-5 unsur baru saya bisa mutusin kasih plan. Nggak mudah loh. Belum lagi mau trading sendiri. Itu to be honest is not easy. Tapi when you can get the rhythm, you can, boleh dibilang, this is market is just like your playground. Ini memang retorik. Kita nggak boleh ngomong main saham. Sama saya sampai sekarang juga nggak bisa ngomong main saham. Tapi ketika saya di bursa, saya merasa ini tuh playground saya, di mana saya harus mecahin teka-teki yang ada di market. Nah, jadi contohnya begini, boleh beli di mana? Bisa nggak kelihat? Saya nggak bisa lihat kalau begini. Saya perlu tahu bid dan over. Saya perlu tahu frekuensi paling gede di angka berapa. Saya perlu masuk ke dalam time frame lebih kecilnya. Dan minimal itu 3 time frame, baru saya bisa putusin beli atau enggak. Jadi jangan menganggap contohnya Antam bagus, beli dan tinggalin, boleh. Tapi kalau kalian trading bisa minus 12%, minus 15% kalau kalian entry-nya full, ya gemeter. Oke. Lalu Inco. Tentram sekali kalau nggak buka ini. Nggak buka komen. Terima kasih Instagram. Inco hari ini distribusi lumayan besar dilakukan oleh AK. Dan ini juga hitungannya AK-nya foreign. Apakah jelek? Belum tentu. Ya mereka taking profit wajar dong. Tapi ada BK-nya di sini. Dan kita perhatiin Inco kalau dilihat dari selama 8 Februari sampai di sini ya itu masih big akumulasi. Nah, kalau saya lihat sendiri Inco saat ini tuh lagi fase ngebuat flag konsolidasi yang menurut saya cukup cantik. Sayangnya di sini tuh ada hutang gap tuh, nggak kena. Kalau Antam longsor sampai 74 ke 65 itu 1000 poin ya, itu berarti hampir 10%, itu masih oke untuk Antam. Jadi untuk saat ini saya mau belinya gimana kok? Ya kalian beli aja, punya 10 juta, beli aja 2 juta. Turun kalian nambah, kalau dia breakout kalian pun nambah. Jadi jangan udah profit bingung mau ngapain, rugi pun bingung mau ngapain. Kalian harus buat
2 view dulu. Nah kalau view saya Inco bakal ke 8.000, mau dia turun ataupun naik itu semuanya masih oke. Tapi kalau view saya sih gap ini nggak ketutup. Ya paling main-main di sini sebentar lalu breakout ke 8.000. Itu kalau di view saya begitu. Lalu ada Harum. Ini kan jelek nih. Masuk ke dalam time frame kecilnya juga jelek. Maka dari itu Harum kalau koreksi entry lah perlahan. Ya mulai dari gap kecil ini sampai sebenarnya sampai di sini juga masih oke. Jadi ingat Harum tuh high betanya nikel sama kayak Indi. Jadi kalau seandainya ada koreksi yang cukup dalam di Harum ya cicil-cicil aja. Kalian boleh spekulasi di Harum kalau seandainya pagi-pagi kalian ngelihat plan yang bagus dari Broksum. Kalau dari chart nggak akan kelihatan gitu. Oke, jadi Harum agak beresiko tapi nggak jelek. Nah, hampir semua komo udah dibahas. Lalu ada yang kuda hitamnya yang biasanya jalannya itu belakangan yaitu CPO. Nah, CPO itu L-shape ini ada pattern cup and handle yang in my opinion soon bakalan break. It just matter of time untuk L-shape. Jadi ini saat ini any correction sampai 14 itu opportunity to buy. Target terdekat 1570, next bakal rebound, bakal ke kalau berdasarkan patternnya ya 1650. Dan saya juga cukup meyakini kalau ini adalah early dari wave 3. Jadi cuman ini masih terlalu muluk-muluk. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita beresin yang di sini dulu. Jangan lihat yang ini dulu. Kalau lihat yang ini artinya kalian punya hope. Makanya dihapus. Tapi reason kita entry jadi ada. Ngerti kan gitu. Nah, sementara di dalam time frame kecil ini kita harus strict. Karena kalau kita biarin itu bisa melawan modal kita. Itu L-shape. Ingat ya sampai 1400. Lalu ada Ali. Nah, hari ini terkoreksi. Jadi kalau Ali ngelewat sama patternnya, kalau Ali terkoreksi sampai ini angkanya udah ada 12.4 sampai 11.600 itu bisa entry. Jadi kalau long termnya tuh Ali tuh begini. Dia udah break downtrend line. Ini. Nah, kalau in my opinion target saya ke 16.000 terdekat itu bakal kena. Gila kalian dia beginiin. Ini kalau di grup seminar pasti berbayar loh ini loh. Percaya deh. Kalau grup berbayar malah kan cuma dapat area entry segala macam. Nggak dapat edukasi begini. Next ada yang saya pantau adalah Same. Lucu-lucunya ya. Ini semua sama lucu-lucu beresiko. Kalau kalian ingat, waktu itu posisinya di sini. Belum kemana-mana Samenya. Belum koreksi, lalu dia mulai koreksi dalam. Waktu itu saya lihat ada potensi kalau seandainya Same itu ngebentuk new handle dari right shoulders inverted head and shoulders, dan ini bahu pertama, and hopefully happen. Ini bahu kedua dan ini bahu ketiga. Hari ini udah menunjukkan perlawanan, berarti kalau kalian lihat ini udah ada 3 hammer, udah ada 4 hammer di sini. Saya batuk sampai kepala belakang saya sakit. Lalu resistnya dianggap di 460. Kalau lewat 460 ya lumayan lah Same. Ruang upside-nya bisa. Aduh, sampai 560. MACD-nya ini udah pasti bullish divergence. Dan boleh dibilang ini tuh falling wedge. Ini ada double bullish pattern. Sayangnya, yang sayang banget volume di sini menurut saya kurang gede amat. Kalau seandainya lebih gede lagi tuh lebih cakep. Tapi ya udah lumayan lah untuk Same. Salah satu yang peluangnya menurut saya cukup oke. Today Handy di grup ada call Bufik. Saya ke skip dan itu bagus Bufik ya. Jadi Bufik saat ini tuh lagi flag. Kelihatan banget ini ancang-ancang untuk bullish. Hopefully. Tapi ini ingat ya saham beresiko karena dia teknologi. Nah, kalau seandainya ini berhasil di breakout,
targetnya ke 230 untuk BEFIK. And then lucu-lucu lagi ada, sebenarnya ini nggak lucu-lucu, ada ESA. Kemarin ESA ARB saya suruh entry, ada di grup advance malah saya suruh masuk. ESA doit BRMS kalau ARB good. Ini mendekati harga murahnya, tapi jangan masuk gede, jaga-jaga. Nah, ARB itu di sini tuh. Habis itu sekali lagi, habis itu udah mulai kenceng, dan ini saya melihat ada potensi bahwa ESA ini kemarin kan wave 3 di sini, wave 4 di sini. Nah, ini saya adjust nih, wave 3-nya itu ada di sini. Wave 4 ya bisa aja di sini. Dan targetnya tuh mendekati 2000. Believe it or not ya bebas. Ini hanya referensi, hanya sekedar ide. Kalian bisa masukin ke plan kalian, bisa juga enggak, mau diketawain juga boleh. Tapi ingat, jangan pernah percaya siapapun, termasuk Michael Liu. Kalian nggak boleh percaya Michael Liu. Yang harus kalian percaya itu kalian sendiri, karena yang jaga uang kalian itu adalah kalian sendiri. Ingat. Nah, kalau in my opinion, ESA sendiri bisa ke 1.800-an lah, kurang lebih. Nah, itu kalau seandainya tahun ini temanya adalah green energy, ESA itu masuk green energy, amonia. Next yang saya suka itu BP, dimana ini ada bullish flag, targetnya ke 140 terdekat, dan saat ini tuh lagi konsol. Not bad konsolnya. Jadi kalau dia berhasil melewati 120, dia bakal ke 140. Titik entry terendahnya itu maksimal boleh nahan 100 sampai 90. Di bawah 90 cabut. Ini saya ubah nih. Kemarin 96 saya ubah ke 90. Gitu. BP. Ini boleh dibilang hampir semua winner stock saya nih saya keluarin. Lalu ada Rals. Ini juga dalam pembentukan right shoulders. Kalau sananya ini berhasil lewat, naik kenceng nih. Nah, yang in my opinion ya, gini. Harus saya akuin. Jadi kita nggak boleh ngomong yang benar-benarnya terus. Saya tuh gagal 2 kali di market dalam waktu 2-3 bulan ini. Gagal pertama saya adalah menebak bahwa tech akan rebound, dan ternyata gagal. Tech gagal rebound karena inflasi US tahu nggak berapa? 8,5%, dan itu inflasi yang terbesar semenjak tahun 90-80-an. Jadi itu inflasi terbesar yang 8,5%. Dari 7,9 menyentuh angka 7 aja udah heboh, sementara ini 8,5. Tapi diyakini ini temporary, dan ini adalah forecastingnya adalah ini adalah pucuk daripada inflasi yang ada di US 8,5%. Kalau seandainya nanti inflasi kedua masih di atas 8 atau di atas 9, wah itu hancur semua saham teknologi pasti. Itu semua saham teknologi pasti volatil dan mesti siap-siap. Nah, kalau udah sadar seperti itu, head right itu pasti bakal naik lebih kenceng lagi. Dovish pasti lebih di mana-mana, hawkish pasti lebih di mana-mana lagi, dan itu kalian mesti prepare sama saham teknologi. This moment is not a technology era lah. Kalau seandainya kalian entry gede di saham teknologi, kalian lihat aja fund yang isinya fund tech, isinya lihat kinerjanya minus semua. Sedikit yang positif. Nah, itu satu. Kemudian nanti kan berdasarkan data historical mengenai kenaikan komoditas, rata-rata setelah 2 bulan itu harga komoditas bakal slow down, dan di nextnya itu bakal lebih slow down lagi. Dan inflasi Rusia itu di bulan 24 Februari. Artinya 24 Februari, Maret, April, dan saat ini udah 13 April. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki masa tertinggi dari pergerakan harga komoditas. Setelah itu komoditas akan turun. Nah, setelah itu terus terang saya perlu cek saat itu terjadi harga saham komoditas udah sampai targetnya belum.
Agro udah capai targetnya belum? Doit udah 900 belum? Indi udah 4000 belum? Kalau seandainya udah, maka saat itu, lihat ini. Ini forecasting 120 Brent oil di bulan Juni. Dan di bulan Juli itu udah mulai menurun. Tapi masih lebih tinggi dari tahun 2021 yang hanya 80. Oke. Jadi even pun sampai 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 tahun yang hanya 80. Oke. Jadi even Nah, teman-teman, aku cuma mau remind kemarin
AMRT. Saratoga AMRT. Agi juga good. Target kenaikan sampai 2400. Dia udah ngelewat all time high nggak sih? All time high-nya. Dan sebenarnya tuh ini di awal tahun tuh ada, cuman waktu itu gagal. Nah, kali ini dia serius. Ini biaya nyalonnya Pak Uno nih. Saya ngasal ya, jangan dilapor ya. Ya 2004 sampai 2008 lah. Oke, saya open komen. Silakan buka. Silakan. Halo, tes. Ayo, komentar. Ada sama apa? Tapi kalian jangan bahas kayak UNVR atau HMSP atau apapun itulah ya. Suara saya masih hilang nggak sih? Oh iya. Ini biaya nyalonnya Pak Uno nih. Tapi jangan dilapor kayaknya, ini saya sembarangan aja. Jadi Agi target 24 sampai 2800 TP1 dan TP2. Ya nyampe. In my opinion sih 2800 Agi ini nyampe. Cuman sayang volumenya tuh masih kecil. Tapi saya kurang begitu suka. Lebih baik tuh di Tebik atau MDKA-nya sama-sama Pak Uno. Tapi pergerakannya tuh enggak begitu volatil. Jadi MDKA kalau koreksi sampai 4750 tuh menarik. Kenapa MDKA menarik? Karena dia tuh proksinya green energy. Dia punya gold, dia punya copper. Copper itu salah satu green energy yang bakal jadi pemegang kunci dari EV play. Jadi EV itu kan cost besarnya itu di baterai. Baterai itu paling gedenya ya ada tembaganya. Dan MDKA itu punya cadangan tembaga yang paling gede di Indonesia. Let's say 6.000, 7.000. Oke, kalau kalian tebus ini tuh wajib tebus sih kalau menurut saya MDKA. Oke, apa IATA? Ya IATA nih balik ya, menarik sih. Sampai 240 ke 220 balik itu masih menarik untuk IATA. Toba juga menarik. Ini dia nggak bisa ngelewat resist, wajar. Biarkan dia sideways di sini sampai 1200 masih oke. Pokoknya acuan saya tuh 1200. Under 1200 bye bye. Kalau menurut saya itu ini udah reversal. Pertama dia falling wedge, lalu di bawah dia ada double bottom dengan volume yang dengan volume yang oke. Gosco nggak bisa ngelewat detik tertinggi, balik ke 170 Gosco. Balik ke 170 boleh spek. Kalian yang beli di sini tuh barbar kalau boleh saya bilang. Kalau beli di ARA tuh kalian coba cek deh. Kalau seandainya kalian nggak punya uang gede, kalian nggak punya dana yang bisa ngemakan semua seller, alias kalian bukan bandar, jangan coba-coba beli di ARA. Karena biasa yang buat ARA itu bakal exit juga di ARA. Ingat itu. HMSP saya nggak akan bahas karena kalian lagi pegang saham yang downtrend, kalian bingung harus ngapain, kalian denial, lagi berusaha cari tahu kapan bottoming HMSP yang sampai saat ini pun nggak ada yang tahu. Jadi saya nggak akan bahas yang kayak HMSP, INDF, UNVR, itu percuma. UNTR is a very good. Jadi UNTR itu acuannya itu penjualan saham penjualan Komatsu. Target UNTR 34.000. Nah, ini masih ada nih live saya tuh. Jadi waktu itu saya bilang kalau koreksi sampai 28.000 ke bawah boleh entry atau 27.750 itu di cuap-cuap. Terima kasih, harusnya ada.
Nah, ini waktu dia breakout, saya bilang entry di 27750 di sini. Nah, lowest daripada UNTR setelah itu kan 27750 ya. Lowestnya adalah 27800, selisih 1 tick doang. Habis itu dia mulai kencang dengan volume, dan menurut saya ini bakal lanjut. Kalau seandainya any correction, buy. Nah, kalian pasti bingung kan? Kadang gini, udah beli nih, habis itu kenceng, kemudian koreksi lagi, saya harus ngapain? Jawabannya adalah setiap kalian beli dan udah profit, jangan pernah dibiarkan jadi rugi. Nah, jadi kalian mesti jaga minimal jangan jadi rugi. Kalau seandainya udah kena trading stop, beli lagi di bawah, bolak-balik terus kalian dapat lot-lot bonus, trading jangka pendek kayak begitu. Nah, buka saya lupa bahas. Kalau kalian ingat, buka saat ini kan mengarah ke inverted hand and shoulders. Baru mengarah ya. Targetnya ke 500. Tepat banget rebound di shoulder kiri. Yang shoulder kirinya itu sama dengan shoulder kanannya, tingginya. 1, 2, 3. Sebenarnya outlook ini ada saya buat di Maret. Terus saya buat gini nih. Dan dia udah mulai naik, habis itu koreksinya tepat begitu. Nah, kalau seandainya sama, ya berarti dia bakal ke 500. Intinya kunci dari buka adalah 320 dan 300. Under itu udah cabut, selesai. I want to go out from buka. Please help me. Siapa yang bisa help? Sen. Sen kena resisten jelek. Jadi seandainya ada koreksi, ya entry lagi lah di 220. Yang menarik tuh sebenarnya friend. Pertama, likuiditasnya kelihatan banget udah kering. Ini menurut saya confirm reversal dengan volume gede. Dan tinggal nunggu area 88 lewat. Kalau area 88 lewat, ya itu bakal bisa lebih jauh lagi. Yang menariknya kalau seandainya friend ketahan di 88, friend ini punya anak usaha Moratel. Kalau seandainya gosipnya sih Moratel mau IPO. Kalau Moratel mau IPO, ya ini berarti akan menjadi just like Adro dan ADCP. Adro dan ADMR. Atau ASA dan ACLC. Ya just like that lah. Jadi resist 88, supportnya di 76. Jadi ini tuh areal beli tuh di bawah 80 lah, atau 80 ke bawah lah. Tebik breakout udah bahas tadi. Tebik bagus, kita punya kok dari 2008 sampai 2007 kita punya. Arahnya begini tebik. Areal 3000, entry sampai 29 juga masih oke. Friend kembali ke 200 nggak tahu lah, tergantung dari IPO-nya Moratelnya. ASA hari ini ada berita kalau Boy Thohir masuk ke ASA. So far sih ASA ya dia bakal balik ke 2530 lah untuk ngebalikin areal double topsnya ini. Akra. Ada yang komen WIRG sampai nangis kayaknya nyangkut nih. Akraku very bukan cuma good, very good gitu. Lihat candle ini mah, ini udah benar-benar candle rejection dengan volume besar, dan itu artinya areal angka ini tuh udah divalidasi. Kalau in my opinion Akra ini masih konsol. Soon dia bakal ke sini. Kalian ingat ya, jangan kaitkan Akra dengan harga minyak, karena AKR itu nggak trading minyak. Pergerakan harga minyak mereka nggak pengaruh earning mereka. Akra itu hanya delivery atau distribusi daripada minyak. BBHI bagus. BP udah bahas. Nah, BBHI itu inverted and shoulders, dan biarkan shouldersnya agak panjang lah. Yang ini kan panjang, jadi ini kan ya biarkan agak panjang lah. Titik batasan maksimalnya tuh 5.500. ADMR udah tadi pagi dibahas. Tadi paling awal. Yang kata Kim skip. Aces udah dibahas. Soon bakal break inverted and shoulders. Oh, sorry. Ini bukan inverted and shoulders. Aces tuh ada di swing.
8 April Aces 1080 1850 beli, under 1025 stop loss. Jadi 1050 tuh titik lowest terbeli, TP1 1200. Nah 1050 ya, 8 April kita lihat. Itu 8 April posisinya di sini. Pas dia mulai merah saya suruh beli, dan maksimal entry itu sampai 1050. Titik lowest dari Aces adalah 1050. Itu 9 April. Sementara saya suruh entry sampai 1050. Habis itu ini udah menuju TP1 1240. Ini polanya cup and handle bisa, ascending triangle bisa, volumenya juga very very good. Dan itu dilakukan 12 April sampai 13 April. Dilakukan oleh AI, CS ya, most likely foreign lah. MRT udah. Big caps ngapain dibahas kalau seandainya nggak jalan. Kita bahas yang ada potensi jalan. Como beneficiary ada potensi jalan. Contohnya kayak RALS, Aces itu ada potensi jalan. Setelah komoditasnya selesai manggung. Kapan komoditas selesai manggung? Saya udah bahas rata-rata menurut history setelah 2 bulan. Invasi pertama 24 Februari jadi 24. Atau akhir dari bulan ini itu peak daripada komoditas, selanjutnya slowing down. Jadi ini momen-momen kita bisa plus manfaatkan kenaikan komoditas. Di bawah nggak usah. MAPI is a very good. MAPI stabil banget. Jadi ini MAP ya. Saya sering tuh dapat voucher MAP tuh. Ketahan di resisten doang. Kalau lewat nih kenceng nih. Agi juga udah. Sahamnya Pak Uno. Ini Pewon juga bagus. Bullish flag. Sul bakal lewat ini. Befik udah. Saratoga udah. SMDR juga udah. Ini Sun bakal kena adalah 2000. Naik sideways, naik sideways, naik sideways, ini sideways nanti 2000 lah. Saratoga 4000 lah. Maybe begini, maybe ya, maybe. Kalau Elite Wave tuh masih pakai weekly.